Dalam malam yang gelap gulita. Anita adalah seorang gadis desa berusia 21 tahun yang tumbuh di lingkungan yang penuh kedamaian. Rumah kecilnya berada di kaki bukit, dikelilingi sawah hijau yang terbentang luas. Kehidupan sederhana di desa mengajarkan Anita banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Sejak kecil, Anita dikenal sebagai gadis yang ramah dan murah senyum. Meskipun tidak berlimpah harta, ia memiliki kehangatan hati yang membuat orang di sekitarnya menyayanginya. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak tertuanya, Widya, telah lama tinggal di kota bersama suaminya dan kerap mengirim kabar serta bantuan untuk keluarga di desa. Anita memiliki kecantikan alami yang sering menarik perhatian banyak pemuda di desanya. Namun, ia lebih memilih fokus membantu orang tuanya. Setelah lulus SMA, ia berencana melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan, tetapi keadaan ekonomi keluarga memaksanya menunda rencana itu. Suatu hari, surat dari Widya datang, mengundang Anita untuk tinggal bersamanya di kota. Widya berharap bisa memberikan Anita kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan melanjutkan pendidikan. Dengan berat hati, Anita menerima tawaran itu. Ia tidak ingin meninggalkan desa dan keluarganya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depannya. Ketika Anita tiba di rumah Widya, ia terpesona dengan lingkungan kota yang sangat berbeda dari desanya. Rumah Widya adalah rumah sederhana di pinggiran kota, namun terasa nyaman dan rapi. Anita disambut hangat oleh Widya, yang memeluknya erat. "Akhirnya kamu di sini, Dek. Kakak sudah lama ingin kamu tinggal di sini," kata Widya dengan senyum hangat. Anita merasa nyaman di dekat kakaknya. Widya selalu menjadi panutannya, seorang wanita mandiri dan pekerja keras yang berhasil membangun kehidupan di kota bersama suaminya, Bram. Namun, Anita tidak bisa mengabaikan perasaan canggung ketika bertemu dengan Bram untuk pertama kalinya. Bram adalah seorang pria tinggi dengan wajah yang tampan dan karisma yang memikat. Ia terlihat ramah, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Anita merasa gugup. Bram menyambut Anita dengan senyuman lebar. "Selamat datang di rumah kami, Anita. Semoga kamu betah di sini." Selama beberapa hari pertama, Anita mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di rumah Widya. Ia membantu pekerjaan rumah tangga dan berbincang dengan Widya setiap malam. Namun, ia mulai memperhatikan bahwa Bram sering memandangnya dengan cara yang membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu hari, Widya menerima tugas dinas keluar kota selama beberapa minggu. Sebagai seorang supervisor di sebuah perusahaan besar, pekerjaan Widya sering menuntutnya bepergian ke berbagai kota. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Anita untuk menjaga rumah dan meminta Bram membantu Anita jika diperlukan. "Dek, kakak harus pergi selama 2 minggu. Kamu jangan sungkan kalau butuh bantuan." "Ya, Bram pasti akan membantu," kata Widya sambil memeluk Anita sebelum pergi. Anita merasa sedikit cemas ditinggal sendiri dengan Bram. Meskipun Bram selalu bersikap baik, ada sesuatu yang membuatnya merasa waspada. Namun, ia berusaha menenangkan diri. "Aku hanya perlu menjaga rumah dan tidak terlalu banyak berinteraksi," pikirnya. Namun, keadaan mulai berubah setelah Widya pergi. Bram menjadi lebih sering mengajaknya berbicara. Awalnya, Anita merasa itu adalah hal yang wajar. Namun, perlahan-lahan,
percakapan mereka mulai terasa berbeda. Setiap malam, setelah Anita selesai mengerjakan pekerjaan rumah, Bram selalu menyempatkan diri untuk menyapa dan berbincang dengannya. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal biasa, seperti bagaimana hari Anita berjalan atau apakah ia membutuhkan sesuatu. Kamu pasti merasa bosan di rumah sendirian. Kalau ada yang kamu butuhkan, jangan sungkan bilang, kata Bram suatu malam. Awalnya, Anita merasa percakapan itu hanyalah bentuk keramahan Bram. Namun, semakin lama, ia merasa Bram terlalu sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. Kadang-kadang, Bram menceritakan tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dan Widya pertama kali bertemu. Anita mendengarkan dengan sopan, meski hatinya merasa canggung. Selain berbincang, Bram mulai menawarkan untuk menemani Anita makan malam. Widya pasti akan merasa tenang kalau tahu aku menjaga kamu dengan baik, katanya sambil tersenyum. Anita merasa bingung. Ia tahu bahwa Bram tidak melakukan sesuatu yang salah secara langsung, tetapi perhatian yang diberikan terasa berlebihan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ini hanya caranya menunjukkan kebaikan, atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Setiap malam, Bram menjadi lebih sering duduk bersama Anita di ruang tamu, berbicara tentang berbagai hal. Anita mencoba menjaga batasan, tetapi perlahan ia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Bram. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa Bram adalah pria yang menarik, baik hati, dan perhatian. Widya semakin sibuk dengan pekerjaannya. Meski ia sering menelepon untuk mengecek keadaan, kehadirannya secara fisik semakin jarang. Anita merasa kehilangan kehangatan kakaknya, dan dalam kesepian itu, perhatian Bram menjadi pelipur lara yang tak terduga. Anita mulai bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena mulai menikmati perhatian Bram. Di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal bahwa Bram adalah pria yang memikat. Ia mencoba menjauh, tetapi Bram selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Anita akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan agar bisa mengalihkan pikirannya dari situasi yang membingungkan. Dengan bantuan Bram, ia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten administrasi di sebuah kantor kecil. Aku tahu tempat yang bagus untuk kamu. Mereka butuh seseorang yang rajin seperti kamu, kata Bram. Anita merasa lega karena bisa mulai bekerja dan memiliki kesibukan di luar rumah. Namun, perhatian Bram tidak berkurang. Ia masih sering menanyakan tentang hari Anita di tempat kerja, bahkan sesekali menawarkan untuk mengantarnya. Bram menjadi sosok yang selalu memberi semangat kepada Anita. Ia sering memuji kerja keras Anita dan memberinya motivasi untuk terus maju. Anita merasa bingung dengan situasi ini. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Bram adalah alasan mengapa ia merasa lebih percaya diri. Namun, perasaan ini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Anita merasa ada hubungan emosional yang tumbuh antara mereka, meskipun ia tahu itu salah. Anita mencoba melawan perasaannya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh dalam hatinya. Bram juga mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki perasaan yang sama. Kadang-kadang, ia menyentuh tangan Anita secara tidak sengaja, atau memandangnya dengan cara yang berbeda. Anita merasa terperangkap dalam situasi yang membingungkan. Ia tahu bahwa ini salah, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana semua ini akan berakhir. Anita dan Bram mulai menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Mereka sering pergi ke taman, berpura-pura hanya sebagai dua orang yang saling mengenal. Di tempat itu,
Mereka merasa bebas untuk berbicara tanpa takut diketahui orang lain. Anita merasa bahagia saat bersama Bram, tetapi ia juga merasa bersalah. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi, tetapi ia tidak bisa melepaskan perasaannya. Suatu hari, Anita dan Bram menyadari bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Mereka merasa bersalah kepada Widya dan kepada diri mereka sendiri. Dalam percakapan yang emosional, mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini demi kebaikan semua pihak. Setelah hubungan mereka berakhir, Anita memutuskan untuk kembali ke desa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.